Jaksa menuntut Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara meskipun berstatus justice collaborator atau penguak fakta. Dalam hal ini jaksa tidak menemukan alasan penghapus tindak pidana bagi Richard. Sementara Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan ini lebih ringan dari Eliezer meskipun jaksa menilai Putri secara sadar mengikuti skenario suaminya. Benarkah percuma bersikap jujur atau menjadi penguak fakta di Indonesia? Kami saat ini akan membahasnya bersama dengan Pak Aan Eko Widiarto, ahli hukum Universitas Brawijaya, dan ada Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI. Selamat pagi Pak Edi, selamat pagi Pak Aan. Selamat pagi. Terima kasih Timothy. sudah bergabung bersama kami, bersama saya Timothy di studio Kompas TV. Pak Aan, mungkin Anda mau menanggapi pertanyaan besarnya menjadi itu, Pak Aan. Kita melihat bagaimana Eliezer kecewa dengan tuntutan yang disampaikan. Bahkan pengacara dari Eliezer menyebut bahwa itu mengkhianati rasa keadilan. Tuntutan Eliezer yang menjadi justice collaborator yang menurut LPSK juga sudah membuka kasus ini selebar-lebarnya dengan sejujur-jujurnya. Namun tuntutannya justru lebih tinggi daripada mereka yang ikut serta dalam perencanaan yaitu Bu Pece, Kuat maupun Ricky Rizal yang dituntut 8 tahun. Benarkah ini akan menimbulkan kesan bahwa kejujuran Richard Eliezer menjadi sia-sia, Pak An? Ya, baik, terima kasih Mas Timothy. Memang menjadi seorang justice collaborator itu sangat berat. Kenapa? Kalau dalam istilah undang-undangnya akan disebut dengan saksi pelaku yang memberikan keterangan dan berkolaborasi dengan para penyidik penuntut. Kenapa sangat berat? Karena syaratnya untuk menjadi GC itu adalah mengakui tindak pidana yang dilakukan. Itu salah satunya. Otomatis bagi yang bersangkutan sudah merasa bersalah dan sudah akan diancam hukuman. Ini posisi yang memang sangat labil bagi seorang GC. Nah, tapi mengingat bahwasanya dalam menguak suatu tindak pidana itu tidak mudah, apalagi ini ada tindakan pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana, maka ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh undang-undang. Kita punya undang-undang ini sudah cukup lama, undang-undang tahun 2014 ya, dengan undang-undang 31 waktu itu. Kemudian diubah dengan undang-undang tahun 2016, undang-undang 13. Nah, ini sebenarnya menjamin, dari sisi regulasi kita sudah menjamin, Indonesia sudah menjamin seseorang yang bersedia menjadi justice collaborator. Sudah sangat dijamin, bahkan sudah sangat limitatif, clear tahapannya yang harus dilakukan. Nah, persoalannya adalah apakah ini persoalan substansi normanya yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ataukah ini persoalannya adalah di penegakan norma ini. Kemarin kita dengar bahwasanya LPSK juga komplain menyesalkan kondisi jaksa yang tuntutannya sangat tinggi terhadap seorang GC. Dan tadi malam misalnya kita dengar Jampidum menyampaikan bahwasanya loh itu sudah memperhatikan segitu itu 12 tahun. Kan begitu kan dari malam kita. Tadinya lebih tinggi malah seharusnya begitu ya. Bisa saja lebih tinggi. Tapi jangan lupa gitu. Jangan lupa norma yang ada di dalam pasal 10A ya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memberikan fasilitas bagi seorang GC, salah satunya adalah hukuman atau penjatuhan pidana yang lebih ringan ya di antara terdakwa lainnya. Ini kan seharusnya yang kita pegang gitu. Kalau sekarang Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ya ancamannya 8 tahun, itu kan yang paling rendah di perkara ini. Sama PC itu 8 tahun juga kan. Nah 12 kan masih lebih tinggi begitu. Nah sehingga fasilitas ini memang benar masih belum ditegakkan ya sebagaimana normanya, sebagai substansi hukumnya. Jadi ini saya kira adalah persoalan penegakan hukum yang ada di peradilan kita, dan semoga masyarakat tidak menjadi patah hati ya dengan sebagaimana disampaikan Mas Timothy tadi bahwasanya nanti orang akan percuma saja karena awal sudah mengakui yang bersangkutan bersalah dan pasti nanti akan dijatuhi hukuman ya, tapi kemudian tidak ada fasilitasnya, kan menjadi jebakan nantinya. Ini yang kita. Oke. Nah, nah peradilan sendiri Pak An, menurut Anda apakah harus menaruh pertimbangan mengenai apa efek dari tuntutan tersebut sebelum menuntut? Dalam arti begini, apakah
harus benar-benar dengan kacamata kuda melihat saja apa saja fakta-faktanya, apa saja informasi maupun yang diyakini oleh jaksa berdasarkan fakta di persidangan, dan menentukan tuntutan sesuai dengan fakta-fakta dan apa yang diyakini tersebut, ataukah tetap harus mempertimbangkan ini seorang justice collaborator. Seorang justice collaborator ini akan menjadi contoh bagi masyarakat, akan menjadi contoh bagi calon justice collaborator lainnya, mungkin dalam kejahatan yang lain begitu. Dan kita ingin agar orang jangan ragu menjadi seorang justice collaborator dengan salah memberikan tuntutan. Apakah itu harusnya menjadi pertimbangan atau tidak sebenarnya dalam persidangan ini, Pak An? Ya, seharusnya menjadi pertimbangan. Dalam hukum pidana, Pak. Dalam hukum pidana itu dipisahkan, ya, ada dua hal yang berbeda lah antara perbuatannya, ya, yang memenuhi rumusan tadi yang dengan kacamata kuda tadi, apakah sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam 340 kan gitu ya. Jadi itu dikonstruksikan oke, sah-sah saja begitu. Itu adalah dari sisi pemenuhan tindak pidananya, ya, dari sisi perbuatannya. Kemudian yang berikutnya, setelah tahap pembuktian ini untuk membuktikan apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana sehingga diancam sebagai suatu tindak pidana dengan hukuman tertentu. Nah, baru berikutnya adalah soal pemidanaannya. Mau dipidana, ya, mau dipidana berapa? Ya. Nah, untuk menentukan mau dipidana berapa ini ada dua hal yang dijadikan indikator. Satu adalah yang meringankan, yang kedua adalah yang memperberat. Nah, DC ini adalah salah satu faktor yang meringankan, kan begitu. Terlepas bahwa yang bersangkutan terbukti atau tidak terbukti, ya. Nah, dalam konteks ini kan sebagai DC dari awal kan sudah ngomong, sudah bicara bahwasanya kan begitu kan? Saya bersalah dalam konteks Eliezer, saya yang menembak, kan begitu. Kan jelas menembak itu sudah melanggar hukum, ya toh? Apalagi mengakibatkan ya terbunuhnya orang. Ya. Memang ada dua hal dalam kasus ini. Kalau tembakan dari depan yang mengenai jantung, ya itu akibatnya mengakibatkan pendarahan. Tapi juga ada tembakan dari belakang yang mengenai kepala, itu yang kemudian semakin mati. Ketika Eliezer mengatakan bahwa masih mengerang ketika ditembak dari depan. Nah, jadi penembak kedua yang dari belakang, karena yang ditembak adalah kepala, ya otaknya, maka yang terjadi adalah justru kematiannya di situ. Nah, ini yang bersangkutan sudah mengakui ini. Sudah mengakui bahwa telah membunuh, ya, telah menembak, akibatnya nyawanya terampas begitu. Nah, sekarang persoalannya dengan adanya GC, ini mau dihukum berapa? Kan tinggal itu saja. Soal pemidanaannya, mau dipidana berapa? Nah, untuk itu maka ada faktor yang meringankan tadi, salah satunya. Yang itu tidak dimiliki oleh FS. Kemarin jaksa mengatakan bahwasanya untuk FS tidak ada faktor-faktor yang meringankan, adanya memberatkan semua. Untuk Eliezer seharusnya ini adalah sebagai GC itu adalah faktor yang meringankan. Nah, walaupun tadi malam juga Jampidum mengatakan bahwasanya penetapannya belum dari pengadilan, saya kira kita tidak sampai ke sana lah ya, karena apa? Masyarakat sudah tahu semua, LPSK sudah bicara di publik, ya jangan hanya persoalan administrasi begitu. Iya betul, hanya administrasi sebenarnya. Ya kita tahu banyak masyarakat mengikuti kasus ini dan mungkin ya bukan mungkin tidak mungkin jaksa tidak memahami bahwa ini seorang JC. Tapi apakah memang status justice collaborator-nya dari Eliezer ini sendiri masih akan dipastikan oleh hakim dalam vonisnya? Apakah benar ia diterima sebagai justice collaborator atau tidak? Apakah di tahapan inikah atau justru di vonis akhir hakim harus menyatakan apakah menerima semua pernyataan dan kesaksian dari Eliezer ini sebagai justice collaborator atau tidak? Ya, konstruksi itu bisa kita lihat di pasal 10A ya Undang-Undang 13 2016 tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi pertama ya konstruksinya adalah ketika seseorang ditetapkan oleh LPSK untuk menjadi GC, kemudian dievaluasi oleh LPSK. Nah, LPSK ketika hasil evaluasinya bagus, keterangannya konsisten, tidak ada bohongnya, kemudian bisa membuka suatu kasus dengan terang benderang, maka LPSK akan memberikan namanya penghargaan. Penghargaan kepada yang bersangkutan. Penghargaannya nanti itu berupa keringanan penjatuhan. Nah, itu diberikan dalam bentuk rekomendasi. Karena kan LPSK tidak bisa menuntut atau tidak bisa menjatuhkan pidana, kan begitu kan?
Nah, LPSK hanya melindungi. Nah, melindungi saksi dan korban. Nah, rekomendasi dari LPSK ini secara tertulis ya diberikan kepada siapa? Kepada penuntut umum. Untuk apa? Untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim. Jadi hakim menerima masukan soal atau rekomendasi soal penghargaan seorang GC itu adalah dari penuntut umum. Dan ini sudah dimuat. Kemarin kita sudah dengarkan bersama bahwasanya di dalam tuntutan terhadap Eliezer itu JPU sudah menyatakan bahwa Eliezer adalah seorang GC. Itu sudah sangat clear, sudah dimuat. Ini sudah benar jaksa di sini. Nah, kemudian nanti setelah itu masuk ke dalam tuntutan, hakim, nah ini ada dasarnya bahkan di penjelasan pasal 10A ayat 4, ya, disebutkan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum. Nah, jadi harapan kita sekarang memang ya setelah publik memandang bahwasanya bahkan tidak hanya publik, LPSK sendiri kemarin wakil ketuanya Bu Susi menyampaikan bahwasanya kok tidak diperhatikan oleh jaksa, ya, semoga nanti hakimlah yang akan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi dari LPSK itu. Ya, dan memang finalnya ada di tangan hakim. Berapapun tuntutannya, tetap vonis finalnya ada di tangan hakim. Pak Edi masih tersambung bersama kami ya. Pak Edi tadi sepertinya sempat ada gangguan videonya. Pak Edi, mungkin Anda sendiri punya opini terkait dengan apa yang kemarin menjadi ramai, yaitu pembandingan antara tuntutan yang dijatuhkan terhadap Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal, yang kalau kita dengarkan dalam tuntutan jaksa, dipercaya memang mengetahui adanya perencanaan tersebut dan terbukti ada perencanaan yang melibatkan mereka. Tapi di sisi lain Eliezer yang seorang justice collaborator justru mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi. Mungkin Anda sendiri punya pendapat atas hal ini? Ya, saya kira memang ya tentu saja memang saya kira jaksa punya pertimbangannya untuk mereka semua ya. Kenapa demikian? Karena memang ya saya kira memang kita lihat kemarin dari persidangan ada hal-hal yang memberatkan, kemudian ada hal-hal yang meringankan ya. Termasuk misalnya kepada saya lihat hari ini banyak sekali ya kritikan terhadap tingginya ancaman hukuman atau tuntutan terhadap Eliezer ya. Dan kemudian banyak sekali yang mempersoalkan juga terlalu rendah ancaman tuntutan terhadap Putri ya. Saya kira memang kalau lihat daripada pertimbangan hakim yang disampaikan kemarin ya, memang ya pertama memang Eliezer karena dia adalah merupakan sebagai pelaku yang melakukan penembakan, saya kira juga tidak bisa juga kalau misalnya terlalu ringan, juga saya kira tidak mudah ya. Karena kenapa? Karena memang ya dia yang sebagai pelaku, dia sebagai eksekutor ya, tentunya memang harus ancamannya tinggi. Tapi bagaimana misalnya kalau orang mempersoalkan dia kan adalah sebagai JC ya, dia adalah justice collaborator, tentunya memang itu nanti akan menjadi masukan untuk hakim dalam memberikan vonis ke depan ya. Dan saya kira ke depan kan mereka juga akan menyampaikan pledoi ya. Tentunya itu nanti akan disampaikan ya. Pada akhirnya nanti saya yakin sekali nanti ke depan hakim akan memberikan putusan yang ya mungkin tidak terlalu tinggi kayak kemarin, kayak yang dijatuhkan, yang dituntut kemarin ya 12 tahun penjara. Tapi saya kira nanti pasti ada hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan vonis yang lebih ringan kepada Eliezer tadi ya. Kemudian kalau kita lihat juga saat ini juga masyarakat ada juga mempersoalkan itu kok Putri kok sampai hanya 8 tahun saja gitu ya. Jadi sebetulnya kalau pandangan kami adalah kita harus paham bahwasanya Putri itu kan merupakan memang betul sebagai ikut dijerat dengan pasal 340 ya, perencanaan pembunuhan ya, kemudian juga 338 ya. Tetapi juga kita harus lihat di dalam pelaksanaan ya, memang Putri kalau kita lihat seperti menjadi tuntutan jaksa, dia memang tahu akan ada perencanaan pembunuhan, akan ada pembunuhan. Tetapi kalau di dalam pelaksanaan pada saat kejadian dia lebih banyak di kamar, tidak mau ikut terlibat di dalamnya ya. Kemudian juga hal-hal yang meringankan. Kalau kita lihat dari kemarin adalah pertama si Putri juga kalau kita lihat juga dia sangat kooperatif ya.
tidak mempersulit proses persidangan ya. Namun juga yang memberatkan tentunya kalau kita lihat Putri juga suka berbelit-belit. Tentunya ini akan menjadi ya. Kita lihat nanti di dalam vonis ya, di dalam vonis hakim nanti itu memang itu merupakan tuntutan. Tapi sebetulnya bisa lebih berat, bisa lebih ringan nanti. Pada akhirnya putusan daripada hakim. Jadi bisa berbeda ya penilaian nilai seorang justice collaborator dan kesaksiannya antara jaksa dengan hakim, dan menurut Anda bisa saja hakim memberi nilai lebih pada posisi justice collaboratornya Richard Eliezer, begitu Pak Edi? Ya, saya kira demikian karena memang pada akhirnya nanti kan hakimlah yang akan memberikan putusan, hakimlah yang akan memberikan vonis ya kepada Eliezer ya. Bahwasanya saya kira tidak mungkin kalau misalnya dia tidak mendapatkan pembelaan. Termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin dia juga sudah mau berterus terang, kemudian sampai kasus ini terbongkar. Saya kira juga salah satunya adalah peran daripada Eliezer yang tentu akan juga mendapatkan penghormatan, mendapatkan penghargaan daripada para penegak hukumnya.